Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan progres penyusunan makalah untuk studi pengaruh komunikasi data dan jaringan komputer terhadap pendidikan di Indonesia. Di kelompok 12 ada saya, Ingrid Kristia, dengan NIM 230101001072. Lalu ada Sabrina Hetia Fadila Putri dengan NIM 230101001055. Lalu ada Aisyah Ramawati dengan NIM 230101070203. Selanjutnya pada latar belakang, dalam makalah kelompok kami memiliki latar belakang tentang teknologi informasi dan komunikasi di mana memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan aspek terutama dalam pendidikan. Tentunya di Indonesia penerapan komunikasi data dan jaringan komputer mulai mengalami peningkatan secara drastis. Namun masih banyak tantangan yang harus kita atasi. Adalah kami mengkaji tentang di bidang pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dari proposal. Di sini kami memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk pengaruh komunikasi data dan jaringan komputer dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Lalunya untuk menyediakan rekomendasi dan implementasi lebih baik pada masa depan. Target proposal. Memahami bagaimana komunikasi data dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu ada mengidentifikasi hambatannya, implementasi jaringan sektor pendidikan. Lalu ada memberikan rekomendasi berbasis data perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada progres proposal dari kelompok 12. Progres dari kelompok kami, makalahnya, proposalnya, kami sudah menentukan judul untuk proposal yang akan kita teliti. Lalu pada saat ini masih 40%, di mana sudah menyusun diagram alir dan sudah menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Lalu kita juga sudah melakukan pembagian tugas secara merata, dan rencana selanjutnya adalah penyempurnaan metodologi dan integrasi di seluruh bagian proposal. Ya, selanjutnya merupakan pembagian tugas. Di sini masing-masing anggota mendapatkan bagian masing-masing. Yang pertama untuk Kak Ingrid di sini mendapat penyusunan latar belakang dan metodologi. Kemudian saya sendiri mendapat kajian literatur dan analisis data. Dan Kak Aisyah mendapat penyusunan daftar alat bahan dan pengumpulan data. Selanjutnya hambatan dan solusi. Untuk yang pertama, hambatan komunikasi terhambat dan jadwal yang sulit diselaraskan. Untuk yang kedua, kurangnya komunikasi secara intens. Selanjutnya, berikut merupakan solusi dari hambatan yang sebelumnya terdapat. Untuk yang pertama, mengatur jadwal yang lebih fleksibel menggunakan tools kolaborasi seperti Google Workspace atau Notion. Kedua, memperbaiki komunikasi, meningkatkan intensitas pertemuan online untuk menyamakan pemahaman. Ketiga, optimalisasi referensi, mengakses jurnal-jurnal gratis melalui portal kampus atau sumber terpercaya, seperti Google Scholar maupun jurnal internasional lainnya. Selanjutnya, untuk rencana proposal, bagian A merupakan finalisasi metodologi penelitian. Kemudian B, melakukan integrasi draft proposal menjadi dokumen yang utuh. Kemudian selanjutnya C, publikasi proposal serta luaran proposal. Kemudian untuk laporan luaran, yang pertama ada publikasi ilmiah nasional, publikasi jurnal.
kemudian publikasi di blog atau media berita online. Yang ketiga ada publikasi poster, dan yang terakhir publikasi video YouTube dan proposal. Untuk desain poster secara gambarannya akan menggunakan desain yang seperti ini. Untuk berikut adalah contoh poster yang nanti akan digunakan desainnya. Kemudian selanjutnya, untuk daftar hadir untuk pertemuan pertama yang terdapat di tanggal 30 Oktober 2024 ya. Dari kami melakukan penentuan judul dan tema proposal. Kemudian di tanggal 11 November mengisi kolom judul, abstrak, dan latar belakang. Dilanjutkan di tanggal 20 November 2024 diskusi dan pengisian lampiran 3-9 agar hasil diberikan lebih memuaskan. Kemudian tanggal 18 Desember 2024 kami mengadakan final meeting untuk penyempurnaan lampiran. Untuk selanjutnya, untuk di tanggal 30 Oktober, pertemuan pertama di sini kami membahas penentuan judul dan tema yang akan digunakan untuk proposal. Kemudian memberikan opini dari setiap anggota kelompok terkait usul judul dan tema. Kemudian untuk yang terakhir, kami melakukan pengkajian lebih dalam dari judul dan tema yang akan digunakan untuk proposal. Di tanggal 11 November 2024, kami melakukan pertemuan untuk mengisi kolom judul, abstrak, dan latar belakang. Lalu kami juga mengisi kegiatan hasil yang dilakukan dan juga mengisi dampak, metodologi, target luaran, pustaka, nomor SDGs yang relevan, dan kata kunci. Lalu pada tanggal 20 November 2024, kami mengisi lampiran 3-9 dengan maksimal agar hasil yang diberikan juga lebih memuaskan. Dan kami melakukan penelitian lebih lanjut dari pengisian yang sebelumnya telah dilakukan. Pada tanggal 18 Desember 2024, kami melakukan final meeting dengan anggota tim untuk membahas isi lampiran yang kurang maksimal. Kami juga memperbaiki dan menyelesaikan lampiran lain yang belum selesai dikerjakan. Berikut adalah dokumentasi diskusi yang kami lakukan. Di sini kami melakukan diskusi di grup WhatsApp, lalu juga kami melakukan diskusi via Zoom. Dan di sini adalah beberapa kajian literatur yang kami jadikan sebagai acuan penelitian pada proposal yang kami susun. Di sini ada pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan di Indonesia oleh Abu Hurairah dan kawan-kawan. Lalu ada pengaruh teknologi terhadap pendidikan di Indonesia oleh Harahap dan Napitu Hulu. Lalu ada dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan di Indonesia. Lalu ada pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yaitu dampak dan tantangan di Indonesia oleh Agustin. Kesimpulannya adalah dari hasil yang telah kami paparkan, kelompok kami telah melakukan proses berjalan dengan baik, yaitu progres mencapai 40%. Kami juga telah melakukan finalisasi proposal yang sudah terintegrasi, dan kami masih melakukan evaluasi hasil akhir proposal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.